Sebenarnya gini, di Indonesia itu sudah bagus ya operasi hidung, sudah bagus dengan dokter yang tepat. Sebagai seorang pakar kecantikan melihat operasi hidung yang dilakukan oleh Mahalini dan Rizky Febian, menurut dari segi kesehatan itu melihatnya seperti apa sih? Oke, sebenarnya gini, salah satu bentuk muka yang akan bisa merubah itu adalah operasi hidung. Dengan kita operasi hidung pasti mukanya jadi berbeda. Contoh ada pasien saya, mukanya biasa, maksudnya sebelum operasi hidung mukanya seperti ini. Pas operasi saya aja hampir nggak kenalin loh, oh kok begini gitu, maksudnya beda banget. Jadi after operasi hidung itu pasti muka akan berbeda. Jadi salah satu yang merubah bentuk muka adalah operasi hidung. Jadi saya melihatnya operasi hidung tidak masalah, misalnya hidungnya bisa aja terjadi kecelakaan, atau hidungnya tidak simetris, atau hidungnya kurang puas, kurang mancung misalnya. Jadi operasi hidung sah-sah saja sih. Jadi tidak ada masalah kalau mau operasi hidung, sah-sah aja. Apa sih yang menyebabkan banyak orang itu mengoperasi hidungnya? Apakah terjadi perubahan yang sangat drastis untuk kelihatan dari wajahnya atau seperti apa? Tadi saya bilang salah satu perubahan yang sangat drastis yang terjadi adalah operasi hidung. Dengan kita operasi hidung akan berubah bentuk muka kita, merubah bentuk muka kita. Jadi benar-benar operasi itu akan merubah. Artinya hidung yang kurang mancung dimancungin itu akan merubah, atau misalnya terjadi kecelakaan atau operasi apa, atau hidung agak miring atau apa. Jadi operasi hidung itu sah-sah aja kalau memang dibutuhkan. Jadi sebenarnya jadi tampak cantik ya, kenapa enggak gitu. Jadi sebenarnya before atau after operasi hidung harus ditaati sama pasien. Contoh, sebelum operasi hidung pasien itu tidak boleh minum minuman alkohol, atau minum vitamin, atau makan makanan yang misalnya terlalu beresiko, misalnya makan durian atau makan seafood terlalu banyak. Intinya 3 hari sebelum operasi itu stop semua vitamin, stop semua jamu-jamuan. Hindari makanan yang beresiko yang tinggi gitu, misalnya terjadi takut gatal atau apa, itu sebelum operasi hidung. Sesudah operasi ada juga yang harus dilakukan, misalnya jangan habis operasi hidung udah diperban, udahlah nyaman santai, tidak. Pada saat dia bersin pun harus pelan-pelan, atau dia menguap pun juga harus pelan-pelan. Jadi tidak boleh sembarangan kutak-atik gitu selama 3 bulan. Selama 3 bulan gitu ya. Pasca sehabis operasi hidung mungkin ada pantangan-pantangan nggak mungkin yang dilakukan seperti makanan? Setelah operasi hidung pasti ada pantangan-pantangan dilakukan. Jadi namanya juga ini kita kulit ya, kulit yang bertumbuh. Kita masak sesuatu implan, entah implan dari mana lah. Pokoknya kita memasukkan sesuatu di dalam hidung kita, bisa dari implan dari body atau implan silikon yang memang aman ya buat hidung gitu. Jadi setelah melakukan operasi hidung, yang tidak boleh dilakukan ada yang pertama sauna, atau pijit-pijit hidung di area sekitarnya, atau menguap jangan terlalu besar, atau ketawa pun jangan terbahak-bahak gitu ya, dan jangan terlalu kutak-atik hidungnya gitu aja sih. Selama pasien mentaati peraturan operasi hidung itu pasti aman, asal di tempat yang tepat ya, di klinik yang tepat gitu. Sebenarnya tren operasi hidung ini kalau menurut Kak Priscil ini sudah menjamur nggak sih di luar negeri, apalagi di khususnya mungkin di Indonesia sendiri? Sebenarnya sudah lama banget ya tentang operasi hidung, cuman kenapa kalian baru menanyakan, karena mungkin ada public figure ya setelah melakukan operasi hidung ya. Tapi sebenarnya itu sudah lama banget. Tapi sebenarnya bukan hanya buat kecantikan, tapi untuk memperbaiki struktur hidung yang miring atau efek kecelakaan atau yang memang kurang mancung gitu. Jadi pasien melakukan operasi hidung ya memang karena ada yang ingin diperbaiki gitu. Sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih? Ada yang tergantung permintaan, ada yang mau kebetet tergantung permintaan dan tergantung cocok. Jadi gini, operasi hidung kadang-kadang ketemu pasien yang memang kebiasaannya operasi hidungnya tidak bagus, dia bongkar pasang lagi, aduh. Jadi sebelum melakukan operasi hidung saya sih menyarankan untuk filler dulu. Untuk filler mengisi, filler itu kan tidak permanen, akan hilang kurang lebih 1 tahun. Mengisi dulu, lihat cocok gak sih kalau hidung aku mancung, cocok gak gitu. Biar aja, filler aja dulu, udah cocok, mantep, baru melakukan operasi sesuai yang kemarin itu gitu. Kalau operasi hidung itu mempengaruhi untuk suara gak? Kan maaf, kalau Rizky Febian kan penyanyi, Mahalini pun penyanyi. Ada pengaruh untuk suara nggak? Tidak ada pengaruh karena hidung di sini. Tidak ada pengaruh untuk segala sesuatu, tidak ada pengaruh. Asal setelah operasi hidung ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, memasak lah, atau panas-panas yang tadi saya bilang, atau terlalu sering berpegangan hidungnya, menguap,
berbicara, tertawa itu harus dihindarkan ya. Jadi jangan sampai efek operasi hidungnya sudah bagus, tapi namanya juga setelah operasi kan masih riskan gitu untuk infeksi, untuk tidak stay di tempatnya. Jadi harus dilakukan hati-hati lah. Oke. Ini mungkin kalau untuk masyarakat pengen tahu nih, kan sebagai pakar kecantikan mungkin Kak Priscilla tahu nih untuk budget untuk kita operasi hidung itu sekitar berapa Iya. sih Nah pasarannya? sebenarnya gini, di Indonesia itu sudah bagus ya operasi hidung, sudah bagus dengan dokter yang tepat. Sebenarnya kalau yang mau keren-keren, saya mau di Korea, belum tentu hasil lebih bagus di Indonesia loh. Misalkan ada pasien saya dari luar negeri operasi, tapi karena tidak puas datang kemari, saya tidak mau terima karena yang bekas itu yang susah untuk direvisi-revisi itu saya repot. Jadi maksudnya sebenarnya di Indonesia itu udah bagus untuk operasi hidung. Bagus. Budgetnya sebenarnya antara operasi itu hidung sih tidak terlalu mahal ya, mungkin budgetnya antara 25 juta lah. 25 juta. 25 ya? juta ke atas, 20 juta ke atas. Oke. Tapi perawatannya agak sedikit ini nggak, mungkin agak susah nggak kalau kita after dari ini? Oh ya, yang tadi saya bilang 3 bulan itu masa pemulihan, masa kita transisi, masa kita untuk tidak terlalu kutak-atik. Itu ya. Mm-mm.